Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, dan yang kami banggakan, mahasiswa Universitas Negeri Malang 2023 jenjang diploma S1, S2, dan juga S3. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya, kita pada sore hari ini dapat bersama-sama menghadiri acara sosialisasi implementasi modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Perkenalkan, saya Nadia Husna selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Dan untuk memulai acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, memasuki agenda selanjutnya adalah penyampaian sambutan oleh Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kami persilakan Bu Desinta Dwi Rapita SPD SHMH. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek. Suara saya bisa masuk ya? Video saya masih belum bisa terbuka. Minta tolong teman-teman. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Oh, baik. Sudah bisa ya Bu Desinta kameranya? Silakan Bu Desinta. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Suara saya sudah bisa terdengar ya? Jelas Ibu. Oke, ya terima kasih. Selamat sore teman-teman semuanya. Yang saya hormati teman-teman Satgas PPKS Universitas Negeri Malang, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman mahasiswa baru angkatan 2023 yang berbahagia. Baik, pada hari ini kita mengadakan sosialisasi implementasi pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual, yaitu pada 28 Maret 2024. Perlu saya sampaikan beberapa hal. Jadi pelaksanaan sosialisasi ini sebenarnya satu rangkaian dengan pelaksanaan implementasi modul PPKS atau modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diwajibkan oleh Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian, yaitu surat nomor 0017 garis miring E garis miring E2 garis miring DT 0002 2024 yang menyatakan bahwa setiap
mahasiswa angkatan 2023 di seluruh perguruan tinggi di bawah naungan Kemendikbudristek wajib untuk mengimplementasikan modul PPKS di tempatnya masing-masing menggunakan layanan LMS ataupun menggunakan SPADA yang sudah disiapkan oleh Kemendikbudristek gitu. Sehingga dari surat edaran kewajiban tersebut, maka Universitas Negeri Malang melalui edaran WR1 kemarin sudah disampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa diwajibkan setiap mahasiswa angkatan 2023 untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan implementasi modul PPKS 2024 ini. Sehingga hari ini kita mengadakan sosialisasi, salah satunya nanti untuk menyampaikan beberapa hal poin penting. Yang pertama mengenai pengenalan tentang bagaimana kekerasan seksual itu, bagaimana proses pencegahan dan penanganan, sekaligus yang paling terakhir nanti penyampaian materi mengenai teknis pengerjaan modul PPKS melalui LMS kita bersama di Universitas Negeri Malang, yaitu melalui SIPEJAR, Sistem Pengelolaan Pembelajaran kita. Sehingga diharapkan teman-teman semuanya, mahasiswa angkatan 2023 bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, bisa memperhatikan penjelasan-penjelasan dari para pemateri, dan mulai hari ini juga sesuai dengan surat edaran itu dipersilahkan untuk teman-teman semuanya bisa mengakses SIPEJAR-nya, termasuk manfaatkan webinar sosialisasi implementasi PPKS ini untuk memperlancar proses pengerjaan atau proses pembelajaran modul PPKS yang akan teman-teman lakukan mulai hari ini. Baik, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman anggota Satgas PPKS UM yang hari ini menjadi pemateri, Mas Dimas, Mbak Sania, Mbak Fatika, gitu ya. Semoga berjalan dengan lancar semuanya. Selamat mengikuti kegiatan ini untuk teman-teman peserta webinar hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan juga ada hal yang perlu dipertanyakan, nanti silahkan melalui kegiatan webinar sosialisasi implementasi PPKS ini, teman-teman bisa menyampaikan kepada teman-teman pemateri hari ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Sekali lagi selamat mengikuti webinar dan juga selamat untuk mengerjakan modul PPKS 2024. Terima kasih teman-teman, saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desinta atas sambutan yang telah diberikan. Dan juga setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan materi yang juga tadi sedikit banyak sudah disinggung oleh Bu Desinta. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, langsung saja ya, tidak perlu berlama-lama. Agenda berikutnya adalah pemaparan materi oleh anggota pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh Saudara Dimas Budian dan juga Saudari Sania Maura. Kepada keduanya, kami persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Brianer Faisal, selaku anggota Satgas PPKS UM. Sebelumnya terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Malang. Baik, sebelum menuju ke materi, di sini saya akan memperlihatkan diagram kekerasan berbasis gender di dunia pendidikan. Bisa dilihat, menurut Catahu Komnas 2022, ini terlihat bahwa perguruan tinggi memiliki presentase yang tinggi terjadinya kasus kekerasan seksual dibanding 3 presentase lainnya. Ada sekolah SMA,
dan yang lain. Dan pada tahun 2024 hingga bulan Maret ini sudah ada 4.864 kasus yang terdaftar di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemenppa.go.id bisa dicek nanti, itu dari bulan Januari hingga Maret tahun 2024. Di sini ada beberapa contoh kasus yang terjadi. Contohnya ada kasus dugaan pelecehan seksual di Universitas Pancasila dan yang lainnya. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, apa itu kekerasan seksual? Pertama, kekerasan. Kekerasan sendiri dapat memiliki arti adanya paksaan dari satu atau lebih pihak terhadap pihak yang lain dalam suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki kuasa atas pihak yang dipaksa. Menurut Permendikbudristek sendiri, Pasal 1 Nomor 30 Tahun 2021, kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan untuk melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Karena dalam hal ini, ketimpangan relasi kuasa dan atau gender itu merupakan sebuah keadaan terlapor ya, menyalahgunakan sumber daya pengetahuan dan ekonomi dan atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban menurut Komnas Perempuan tahun 2017. Jadi, eh, pelaku bisa menggunakan kekuasaannya untuk menekan korban atau mengendalikan korban. Beberapa contohnya dosen dengan mahasiswa atau yang mempunyai kekuasaan seperti mempunyai jabatan seperti ketua UKM, dekan, atau DPRD, bahkan presiden gitu ya. Dalam hal gender juga, pada beberapa kasus umumnya yang kita ketahui bahwa wanita kan lebih lemah daripada laki-laki. Meskipun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa menjadi korban dari suatu kekerasan seksual. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kekerasan seksual. Dari jenis-jenis kekerasan seksual ini terbagi ada 4 poin. Jadi ada fisik, daring, non-psikis, non-fisik atau psikis, dan verbal. Untuk verbal sendiri, itu seperti ujaran bernuansa seksual, lelucon seksisme, siulan, dan yang lain-lain yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Contohnya ada yang sering kali kita dengar yaitu catcalling. Contoh kasusnya seperti catcalling itu, seperti siulan atau eh, kata-kata yang bernuansa seksual. Yang selanjutnya ada kekerasan seksual non-fisik, seperti memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan orang lain, mendapatkan kedipan mata atau gestur seksisme seperti eh, melihat atau memandang orang dengan wajah-wajah yang kurang baik seperti itu ya, dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan kepada korban. Untuk kekerasan seksual fisik itu seperti disentuh, diusap, dipegang, dicium dan atau digosokkan bagian tubuhnya pada area pribadi yang menimbulkan ketidaknyamanan pada korban. Untuk yang terakhir ada kekerasan seksual berbasis daring ya, atau teknologi informasi dan komunikasi. Ini seperti menerima lelucon, foto, video, chat atau teks, audio, atau materi lainnya yang bernuansa seksual yang menimbulkan ketidaknyamanan tanpa persetujuan korban. Jadi apabila kita bercanda di chat, di grup, terus mengirimkan stiker-stiker yang
bernuansa seksual itu udah masuk di ranah kekerasan seksual. Dalam hal ini, Kemendikbud Diktia itu memberi 21 bentuk kekerasan seksual. Ada pula beberapa di antaranya, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban. Ya, seperti yang ada pada contoh kayak meledek gitu. Cowok kok sukanya nari, atau cewek kok rambutnya pendek gitu-gitu. Jadi eh, seperti ujaran yang mendiskriminasi itu udah masuk ke ranah kekerasan seksual. Selanjutnya ada memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan, itu juga termasuk di non fisik ya tadi, bentuk non fisik. Selanjutnya ada menyampaikan rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Ini lebih ke catcalling, biasanya seringkali terjadi di kampus juga seringkali terjadi ya. Seperti hai cantik atau siulan-siulan yang membuat korban itu tidak nyaman. Selanjutnya menatap korban dengan nuansa seksual. Jadi dari gestur menatap atau mengedipkan mata itu juga karena kekerasan seksual. Selanjutnya mengirim pesan dan konten bernuansa seksual kepada korban tanpa persetujuan, seperti mengirim foto, video, atau stiker-stiker yang mungkin hanya bercanda, tapi apabila korban tidak menyetujui hal tersebut dan merasa tidak nyaman, itu juga udah bentuk kekerasan seksual daring ya. Mengambil, merekam, dan mengedarkan foto, rekaman audio, dan rekaman visual korban tanpa persetujuan. Itu juga masuk ke ranah kekerasan seksual. Selanjutnya, mengunggah foto, tubuh, dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Selanjutnya, menyebarkan informasi terkait tubuh atau data pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Ini masih ke kekerasan seksual jenisnya daring. Selanjutnya, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan aktivitas pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi atau tertutup. Selanjutnya, transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui. Ini langsung saya bacakan karena untuk mempersingkat waktu aja ya. Eh, Selanjutnya, memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Ini mungkin seringkali kalau ada pada contoh dosen ke mahasiswa. Mungkin pada contoh tersebut kan karena skripsi kamu telat, nanti kita ketemu di hotel saja ya, atau di ruang di luar lingkungan kampus seperti itu. Selanjutnya, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan. Nah, ini lebih ke kekerasan seksual berbasis fisik ya. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan tentu, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Selanjutnya, mempraktikkan budaya bernuansa kekerasan seksual dalam komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Melakukan percobaan perkosaan meskipun tidak terjadi penetrasi. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atas bagian tubuh.
dan seterusnya. Ini ada beberapa, mungkin bisa dilihat ya satu persatu nanti. Nah, ini yang terakhir. Nah, karena kita udah mengetahui 21 bentuk kekerasan seksual yang kita bahas tadi, apa sih yang harus kita lakukan untuk membantu korban dan atau apabila suatu kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan kita? Ini ada beberapa hal, ya ini ada 3 poin ya, untuk membantu korban, yakni prinsip membantu korban. Jadi apabila ini ada 2 poin prinsip. Yang pertama, persetujuan korban berdasarkan informasi yang ia terima atau informed consent. Jadi apabila korban tidak menyetujui untuk pelaporan suatu kasus, itu kasus juga tidak bisa ditindaklanjuti. Jadi persetujuan korban itu penting dalam suatu kasus kekerasan seksual. Yang kedua, prioritas penanganan kasus kekerasan seksual adalah pemulihan bagi korban yang sesuai dengan kebutuhan, keamanan, dan kenyamanannya. Untuk poin yang kedua, ini pilihan cara mengintervensi kekerasan seksual. Di sini ada kata bantu ya, ada berani tegur pelaku, alihkan perhatian, ngajak orang lain untuk membantu, tunggu situasi reda, dan upayakan merekam kejadian. Jadi, apabila kalian melihat terjadinya suatu kekerasan seksual, mungkin kata bantu ini bisa membantu korban ya, agar kekerasan seksual tidak terjadi, gitu, tidak mendapat tindak lanjut. Untuk yang poin yang ketiga ada prinsip tidak menyalahkan korban. Yakni respon yang kita berikan ini tidak bersifat victim blaming atau menyalahkan korban. Jadi kita cukup mendengarkan tanpa menghakimi dan kembalikan lagi semua keputusan pada korban. Jadi entah korban mau atau tidak untuk menindaklanjuti kasus kekerasan seksual, itu tetap semua keputusan ada pada korban. Baik, karena kita telah membahas dari jenis-jenis kekerasan seksual, 21 bentuk kekerasan seksual, dan eh, apa saja yang perlu kita lakukan untuk membantu korban. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan saya, Sania Maura. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih, Brian. Nah, itu dia pemaparan terkait kekerasan seksual dan jenis-jenisnya yang telah dipaparkan oleh Kak Brian. Semoga dapat dipahami oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman ya. Selanjutnya yaitu biar kita nggak ngantuk karena ini jam-jam rawan ya. Perut mulai kerucuk-kerucuk atau udah ada yang persiapan mau buat takjil nih. Agar tidak ngantuk, kita main game sebentar ya tentang mitos atau fakta. Jadi nanti teman-teman bisa tulis di kolom chat terkait mitos atau fakta pernyataan yang ada di PowerPoint ya. Oke, siap? Oke, pernyataan pertama. Pernyataan pertama yaitu korban kekerasan seksual pasti memakai pakaian terbuka. Gimana nih menurut teman-teman? Mitos atau fakta? Oke, teman-teman bisa langsung ditulis di kolom chat ya. Ditunggu teman-teman. Apakah bisa? Kalau atau mungkin ada yang raise hand, tidak apa-apa, nanti akan kami silahkan. Di Q&A. Oke, bisa di Q&A langsung aja wis ya. Oke, banyak. Ada yang mitos, ada yang fakta. Menurut Kabarokatul, fakta. Menurut Anissa, mitos.
Ayo, yang lain ditunggu ya. Mitos atau fakta nih, kalau korban kekerasan seksual di, bisa bisa dikenakan oleh seseorang yang memiliki pakaian terbuka aja. Oke, beragam. Oke, bisa ke jawabannya kalian? Ya, bener banget. Banyak yang udah bener nih. Mitos ya, teman-teman. Jadi, kekerasan seksual itu tidak memandang pakaian korban. Menurut responden yang menyasar pada 62.224 responden, terjadi kekerasan seksual sebanyak 18% dengan korban yaitu rok dan celana panjang, dan 17%-nya yaitu korban memakai hijab. Jadi teman-teman, korban kekerasan seksual itu tidak memandang pakaian korban ya. Oke, pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua, siap-siap ya teman-teman. Kekerasan seksual bisa dilakukan oleh orang yang kita kenal. Mitos atau fakta nih? Fakta, Kak Dev. Oke, teman-teman. Ada lagi mitos atau fakta nih? Ayo, kira-kira bisa nggak ya kalau kekerasan seksual itu dilakukan hanya untuk orang yang kita kenal aja? Baik, ada juga yang sudah raise hand nih, alasannya dari Kak Fadila. Mungkin bisa on mic jika ingin menyampaikan secara lisan. Kalau menurut saya itu saya bisa ada fakta. Soalnya kan orang yang kita kenal itu bisa mengenali kita secara langsung juga kan. Sama mereka itu juga memiliki hubungan yang sekiranya dekat sama kita gitu loh, Mbak. Maaf, bisa diulangi lagi karena suaranya kecil. Oh, oke oke. Mohon maaf ya. Jadi begini, Mbak. Kalau menurut saya itu orang yang kita kenal bisa saja melakukan kekerasan seksual pada kita karena dia itu bisa mengenal kita secara lebih dekat yang bisa saja menjadi satu ancaman bagi kita, Mbak. Menurut saya. Oke. Oke, keren banget Kak Irgi jawabannya. Ya, boleh jawabannya langsung. Ya, bener banget fakta ya teman-teman. Kalau kekerasan seksual ini bisa dilakukan oleh orang yang kita kenal. Bahkan kasus ini di tahun 2022 hingga pertengahan 2023 terjadi sejumlah 1.425 dengan pelaku terbanyak yaitu ayah kandung, ayah sambung, paman, dan juga kakak. Dan ini merupakan kekerasan seksual yang menempati peringkat ketiga dalam pemetaan jenis kekerasan seksual yang paling sering terjadi. Nah, teman-teman perlu hati-hati juga ya, dan sesuai yang dijelaskan oleh Kak Irgi tadi, itu sangat benar sekali. Oke, pernyataan ketiga. Nah, ini, laki-laki tidak mungkin menjadi korban kekerasan seksual. Mitos atau fakta nih? Apa iya korban kekerasan seksual itu hanya diperuntukkan untuk perempuan aja? Ya, ini ada mitos, 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 mitos. Wah, keren banget. Udah banyak yang tahu ya. Oke, jawabannya, Kak. Ya, bener banget. Udah pada tahu jawabannya yaitu mitos. Di mana di tahun 2024 sendiri, kasus yang baru banget, ini jumlah kasus kekerasan seksual yaitu mencapai 4.864 dan 1.044 diantaranya yaitu laki-laki. Dan di tahun 2023 kemarin, akhir tahun 2023, di Sumatera Utara, pria berusia 26 tahun mencabuli dan menyodomi 30 anak laki-laki. Dan di sini dapat diketahui bahwa kekerasan seksual ini tidak memandang gender gitu ya teman-teman. Oke, pernyataan selanjutnya. Nah ini, kekerasan seksual seringkali terjadi di malam hari. Mitos atau fakta nih? Ya teman-teman, mitos. Kak Dev, ayo yang lain, mitos. Kak Idatul. Fakta mitos nih apa ini maksudnya Kak Fahri Akbar? Mitos atau fakta? Kok fakta mitos? Mitos, mitos. Wah ada yang fakta nih.
Kak Muhammad Wahyu Adi. Mitos. Beragam ya jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya Kak. Jawabannya mitos teman-teman. Diketahui dari survei Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPA, diketahui bahwa kebanyakan kekerasan seksual itu terjadi di siang hari, sebanyak 36%. Nah, selanjutnya disusul oleh sore hari, yaitu 26%, dan malamnya baru 21%. Dan di sini dapat diketahui bahwa kekerasan seksual itu tidak memandang waktu, tempat, ataupun gender sekalipun. Jadi, dimanapun, kapanpun, itu pasti terjadi, ada kemungkinan terjadi kekerasan seksual, gitu teman-teman. Oke, pernyataan terakhir nih, 5. Ini, bisa disebut korban apabila ia berteriak meminta pertolongan atau memiliki luka lebam ketika terjadi tindak kekerasan seksual yang menimpanya. Mitos atau fakta teman-teman kalau ini. Jadi, bisa dikatakan korban kekerasan seksual apabila dia meminta tolong ataupun terdapat luka lebam. Mitos, 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 mitos. Wah, Kak Servian tuh beda sendiri nih fakta. Oke, mitos, mitos, mitos. Wah, ada yang fakta juga. Beragam ya teman-teman jawabannya. Wah, mitos bisa jadi itu maling. Oke, mitos. Oke, jawabannya Kak. Nah, jawabannya adalah mitos. Benar banget yang jawab mitos. Karena korban kekerasan seksual yang tidak berteriak atau melawan itu biasanya dikarenakan tubuh mereka mengalami kaku yang diakibatkan oleh shock. Jadi kondisi ini bisa disebut dengan tonic immobility. Jadi terkadang kita kalau kaget itu pasti kan nge-freeze gitu ya bahasanya. Nah, itu namanya tonic immobility. Jadi tidak semua kekerasan seksual itu pasti langsung refleks berteriak ataupun ada tanda lebam. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman dari pernyataan mitos atau fakta itu udah terlihat ya, udah para jago. Semoga teman-teman dapat ikut serta dalam mencegah kekerasan seksual terutama yang ada di Universitas Negeri Malang. Nah, selanjutnya yaitu dalam Permendikbudristek menyebutkan bahwa saat ini setiap universitas perlu adanya Satgas PPKS guna mencegah dan menangani kekerasan seksual yang ada di universitas itu sendiri, terutama di Universitas Negeri Malang nih. Nah, berikut adapun pencegahan dan kekerasan seksual di slide selanjutnya. Nah, di Satgas PPKS itu sendiri memiliki proses pembentukan PPKS, pencegahan penanganan kekerasan seksual. Yang pertama yaitu proses pembentukannya Capansel atau calon panitia seleksi menjadi panitia seleksi. Selanjutnya, setelah open recruitment akan ada seleksi administrasi, seleksi wawancara, dan juga penetapan oleh perguruan tinggi negeri, dan juga terakhir yaitu pelatihan oleh Puspeka, di mana Puspeka ini yaitu Pusat Penguatan Karakter dari Universitas Negeri Malang itu sendiri. Adapun unsur anggotanya yaitu terdiri dari dosen, mahasiswa, dan juga tenaga kependidikan. Dengan masa kerja yaitu 2 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 periode berikutnya. Berakhirnya Satgas itu terdapat di pasal 31 ayat 2. Teman-teman. Oh iya, teman-teman, for your information aja nih, Satgas PPKS UM itu akan mengadakan open recruitment anggota baru loh. Jadi, jika teman-teman memiliki ketertarikan di bidang ini, terutama berkeinginan mengentaskan kekerasan seksual di Universitas Negeri Malang, bisa stay tune di IG Satgas PPKS UM ya. Oke, next. Adapun mekanisme penanganan kekerasan seksual yang ada di Universitas Negeri Malang, terutama yang diterapkan oleh Satgas PPKS UM, yaitu yang pertama penerimaan laporan, yang kedua yaitu pemeriksaan, yang ketiga yaitu penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, yang keempat yaitu pemulihan, dan yang terakhir yaitu tindakan pencegahan keberulangan. Next. Nah,
Selain Satgas PPKS, kita semua bisa dan berpotensi untuk membantu korban kekerasan seksual dengan cara yang sudah disampaikan oleh Kak Brian tadi ya. Jika teman-teman ada yang mengetahui tindak kekerasan seksual, terutama di lingkup Universitas Negeri Malang, teman-teman dapat mengajukan laporan kepada nomor tertera atau link Gform yang sudah disediakan. Teman-teman juga dapat follow IG Satgas PPKS guna mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Satgas PPKS UM itu sendiri. Sedikit catatan bahwa di sini kami sangat merahasiakan identitas pengirim dalam link Gform ini sehingga kami dapat menjamin kerahasiaan teman-teman. Jangan takut untuk melapor, kalian semua dilindungi di sini. Oke, next slide. Next slide. Oke, mari gerak bersama. Memerdekakan dunia pendidikan dari kekerasan seksual. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian pemaparan materi dari kami. Jika teman-teman terdapat pendapat, tanggapan, pernyataan, bisa langsung ditanyakan di sini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Sania atas pemaparan materinya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan mendengarkan pemaparan materi secara teknis bagaimana mengerjakan modul kekerasan, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh pemateri kita, Bu Fatika. Kepada beliau, saya persilakan. Baik, terima kasih. Bisa didengar ya suara saya? Selamat sore semua mahasiswa angkatan 2023 ya ini ya. Atau ada angkatan lain mungkin. Ini jumlahnya 182 ya. Nanti misalnya ada yang menanyakan, oh saya belum ikut webinar nih kemarin, ketinggalan infonya. Itu nanti kita akan upload di YouTube-nya UM ya. Lalu kita berikan info-info juga melalui IG-nya Satgas. Udah follow semua kan IG-nya Satgas? Satgas PPKS UM. Bisa di-search ya di IG-nya. Nah, pada kesempatan kali ini, tadi kan kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Brian dan Mbak Sania tentang materi sekilas tentang Satgas. Nah, pada kali ini kita akan mencoba bersama-sama untuk mengakses modul PPKS. Jadi modul ini seperti yang sudah diterangkan oleh Bu Desinta tadi, itu adalah salah satu usaha-usaha untuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Jadi yang diwajibkan pada saat ini untuk mengerjakan modul adalah mahasiswa angkatan 2023 dari semua jenjang. Nah, modulnya ini bisa diakses di sipejar.um.ac.id. Sudah punya akun semua ya, kan sudah pernah akses akad ya itu sama. Jadi cara aksesnya pun sama. Kita lihat dulu cara-caranya mulai dari awal ya. Jadi ini mengaksesnya dari sipejar.um.ac.id. Loginnya di pojok kanan atas itu ada login dengan SSO sama dengan login yang digunakan untuk si akad, kemudian e-office itu bisa sama passwordnya. Kemudian setelah login, apabila belum pernah sama sekali mengakses si Pejar, ya diaktifasi dulu. Tapi sepertinya kalau angkatan 2023 ini sudah pernah semua ya, kuliahnya kan banyak yang dari si Pejar ya, kita skip aja. Ini kalau belum aja, jadi didaftarkan dulu, kemudian nanti ada email, emailnya diverifikasi, kemudian masuk lagi, kalau sudah update itu bisa ada namanya di situ. Kemudian kalau sudah masuk ke si Pejar, dicek semua di modul apa si Pejarnya apakah ada PPKS 2024. Kalau tidak ada, bisa langsung mengisi Google Sheet di
bit.um.acid ya, bit.um.ac.id/kendala modul PPKS 2024 seperti yang tertulis di layar. Jadi K-nya besar, M-nya besar, PPKS-nya besar semua. Semuanya gandeng tanpa spasi. Nanti di situ akan ada semacam list, jadi di situ diisikan emailnya, kemudian namanya dan NIM-nya untuk nanti kita enroll manual. Tapi defaultnya seharusnya mahasiswa angkatan 2024 ini sudah terenroll semua ke modul PPKS 2024. Jadi kalau sekarang sedang buka laptop atau bisa juga ya dari HP dicoba, itu coba sekarang buka sipejar.um.ac.id, dicek di bagian menu di sebelah kiri, itu apa sudah ada PPKS, terus strip 2024. Jangan yang 2023 ya, yang 2024. Soalnya nanti reportnya beda. Jadi karena kita mengerjakannya di 2024, maka pilih menu yang 2024. Oke, lanjut. Kalau link modul PPKS 2024 tadi sudah diklik, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi ada kata pengantar dari Mas Menteri, kemudian topik-topik mulai topik 1, filosofi pendidikan di Indonesia, kemudian topik 2, mengenal kekerasan, topik 3, memahami kekerasan seksual, kemudian topik 4, memahami dampak kekerasan seksual. Dikerjakan semua nanti sampai ke ujian pasca pembelajaran. Di situ masing-masing topik nanti juga ada kuisnya. Nah, kuis ini juga diselesaikan juga, baru bisa ke topik berikutnya. Jadi, di situ ada materinya, dibaca baik-baik, kemudian dikerjakan kuisnya. Kalau kuis di topik 1 belum selesai, tidak bisa lanjut ke topik 2, dan seterusnya. Nah, ini misalnya untuk menu pertama, filosofi. Nah, ketika belum dikerjakan itu, centangnya itu masih, kotaknya masih kosong di sebelah kanan. Kemudian kalau sudah dikerjakan, itu nanti muncul centang-centangnya. Muncul centang ini kalau bukan kuis, itu berarti kalau kita sudah baca semua, itu baru muncul centangnya. Nah, kemudian ini untuk kuisnya. Kuis dimulai dengan mengeklik attempt quiz now, kemudian start attempt. Lalu kita mengerjakan kuis. Setelah itu kalau waktunya belum habis, kalau sudah selesai mengerjakan tapi waktunya belum habis, itu bisa di finish attempt. Nah, ini kalau waktunya masih ada, masih bisa return to attempt ya. Jadi ada peluang memperbaiki jawaban ketika waktu masih ada. Kalau sudah yakin, bisa klik submit all and finish. Nah ini, kalau sudah submit berarti nggak bisa ganti jawaban lagi. Nah, nanti langsung keluar hasilnya kan. Kemudian direview langsung. Jadi bisa direview hasil pengerjaan kuisnya tadi dengan mengeklik review. Nah, apabila jawabannya benar ataupun jawabannya salah, itu selalu ada penjelasannya. Dari situ kita bisa belajar lagi, dibaca lagi. Pelan-pelan saja mengerjakannya, nggak perlu terburu-buru, sambil dipahami, sambil dihayati semua poin-poin yang ada di materi dan juga kuisnya. Oke, itu untuk materinya. Sekarang kita coba langsung untuk mengakses si pejarnya ya. Jadi di sini tadi apabila ada kendala belum terenroll ke modul, itu bisa mengisikan di sini nanti dibantu oleh tim Satgas untuk mengenroll manual. Jadi kendalanya apa ditulis di sini, kemudian nanti solusi yang menuliskan adalah tim Satgas ya. Tuh. Kalau kita ingin membuka si pejarnya, berarti si pejar
ONCID. Nah, ini tampilan si pejak, kemudian login, inputkan NIM ya, kalau mahasiswa. Oke. User dan password, kemudian masuk ke si pejak. Oh, sorry. Ini untuk si pejarnya, login lagi. Ini, nah, dicek di menu yang sebelah kiri. Jadi di bawahnya My Courses itu ada PPKS 2024. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, tampilan awalnya seperti ini. Kemudian ada peringatan pemicu. Jadi kebijaksanaan pembaca sangat diharapkan. Jadi yang terpicu secara emosional diharapkan dapat mengambil waktu dan jarak sejenak dari materi yang disampaikan. Ini penting ya. Jadi barangkali ada yang kena trigger dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa mengambil jarak dulu. Jadi misalnya tenang dulu, kemudian baru mengerjakan. Di sini ada dimulai dengan filosofi, peran strategis pendidikan tinggi. Nah, ini jadi kalau peran strategis pendidikan tinggi ini kita klik, harus dibaca dulu sampai selesai, baru bisa lanjut ke materi berikutnya. Jadi ini ada di next aja ini ya, setelah dibaca di next, kemudian ini anti diskriminasi, kemudian quiz. Nah, ini attempt quiz now. Start attempt. Nah, ini dibaca. Pertanyaannya misalnya ini. Andi adalah seorang mahasiswa yang ditunjuk teman-temannya untuk memimpin sebuah kerja kelompok. Ia mengamati teman-teman mahasiswanya yang laki-laki cenderung mendominasi diskusi di setiap pertemuan kerja kelompoknya. Sementara teman-teman mahasiswa perempuan yang mengerjakan presentasi di setiap akhir pertemuan sesuai dengan hasil diskusi. Apa yang dapat dilakukan Andi untuk membuat proses menjadi lebih demokratis dan berkeadilan? Ini jawabannya yang misalnya yang nomor 1 ini kita bilang A, B, C. Jawabannya yang mana kira-kira? Bisa ditulis di Q&A. Chat masuk. Atau di chat juga bisa ya. Silakan jawabannya. Apakah dia menegur yang laki-laki supaya lebih banyak bekerja dan sedikit berbicara, atau mengkomunikasikan pengamatannya biar pembagian tugas lebih seimbang, atau tidak perlu melakukan apapun? Jawabannya yang mana? Q&A ya, ini ada yang menjawab. Dev menjawab B. Yang lain? Ada jawaban lain? Ya, banyak yang jawab B ya. Kita coba lihat nanti jawabannya apa. Ada yang jawab A? Ada yang jawab C? Oke, B semua. Pinter-pinter ini udah. Oke, kita coba jawabannya
B. Next page. Pertanyaan kedua. Silakan dibaca dulu, kemudian dituliskan jawabannya di chat atau Q&A. A atau B atau C. Jadi ini ada interaksi antara dosen dan mahasiswa tuli ya. Jadi mahasiswanya ini mengadukan perbuatan dosen lain ke dosen yang bernama Aida ini tadi. Jadi mahasiswa tulinya yang namanya Tina. Jadi Tina ini merasa sering dikomentarin tubuh atau penampilannya di hadapan mahasiswa lain di dalam kelas. Nah, kebetulan dosen yang ngomentarin itu adalah temannya yang Bu Aida itu tadi. Jadi yang bisa dilakukan Bu Aida adalah yang pertama menjaga kerahasiaan aduan Tina yang A ya, serta menanyakan keadaan dan kebutuhannya. Gimana? Jadi Tina mau digimanakan? Tinanya kan korban ya. Kemudian yang B, Bu Aida ini meminta Tina memaafkan dosen tersebut. Kemudian yang C, menegur langsung dosen tersebut dan menyampaikan bahwa ia akan melaporkan ke Satgas jika tidak memperbaiki perilakunya. Sudah ada jawaban? Silakan dibaca pertanyaannya baik-baik. A atau B atau C? Ini kelihatannya udah ada yang jawab ya. A. Oke. Kita jawab A. Kuisnya nggak banyak ya, memang topik satu ini ada 2 pertanyaan, nanti ada topik yang kuisnya itu cuma 1 pertanyaan. Kita finish. Masih ada waktu, langsung di submit all and finish. Langsung kelihatan nilainya. Jadi nilainya 10, betul semua. Ya, selamat ya teman-teman, sudah berhasil menjawab dengan benar. Jadi ya memang benar harus dikomunikasikan ya. Kalau ada dinamika pertemuan yang kelihatannya tugasnya nggak seimbang, kemudian ada pembeda-bedaan berdasarkan jenis kelamin, itu bisa dikomunikasikan. Kemudian jawaban A tadi yang benar, yang dosen dan mahasiswa tadi. Jadi ketika ada siapapun yang bercerita tentang kekerasan seksual yang dialami, itu yang pertama dilakukan adalah menanyakan keadaan dan kebutuhannya. Jadi korban harus setuju dulu untuk kita laporkan. Jadi kita nggak bisa tahu-tahu melaporkan aduan dari korban. Jadi konsen dari korban ini sangat penting bagi kelanjutan eh, penanganan kasus. Nah ini, jadi kalau korbannya nggak konsen, nggak memberi izin untuk melanjutkan proses, ya sudah kita tawarkan kebutuhannya apa, apakah didampingi secara psikologis dan lain-lain itu ya. Nah dari sini dari topik 1 kuis ini eh, kita sudah bisa belajar banyak tentang kekerasan seksual. Jadi bisa ini dibayangkan ketika sudah menyelesaikan semua topik, itu nanti pengetahuan kita tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual akan semakin bertambah. Sekian mungkin dari saya untuk materi teknis dan tata cara penggunaan si Pejar. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di Q&A ya. Saya kembalikan ke MC. Ya, baik. Terima kasih Bu Fatika atas pemaparannya.
Dan silakan kepada teman-teman apabila ada pertanyaan bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat, Q&A, ataupun raise hand yang nanti akan kita persilahkan gitu. Baik, silakan teman-teman. Mungkin ada penyampaian yang kurang jelas atau mungkin ingin bertanya mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang mungkin dirasa masih terlalu ambigu atau mengawang-awang seperti itu ya. Atau mungkin ada keresahan-keresahan lainnya. Silahkan teman-teman apabila ada yang ditanyakan. Kalau ada yang sudah bertanya nih di kolom chat dari Idatul Fitri angkatan 2023, izin bertanya. Oke, ini karena cukup panjang akan saya bacakan saja ya, teman-teman. Jadi sekarang banyak sekali mahasiswa yang berpacaran dan tidak menutup kemungkinan ketika di lingkungan kampus ada yang melakukan seperti rangkulan, bergandengan tangan, seperti itu. Atau mungkin ada celotehan-celotehan yang ke ranah seksual, apalagi pacaran itu juga sudah mulai diwajarkan juga. Nah, pertanyaannya, apakah itu bisa dikatakan sebagai kelompok kekerasan seksual? Begitu, karena saudari Idatul Fitri ini juga masih agak takut untuk membantu tentang kekerasan seksual. Karena takutnya malah salah korban seperti itu ya, apalagi kita tidak kenal dengan mereka atau istilahnya kita bisa bodo amat saja. Jadi mungkin kebimbangannya kita mau membantu atau bodo amat saja begitu ya, saudari Idatul Fitri. Nah, bagaimana stepnya? Apakah kita langsung menegur mereka atau kita dekati korban terlebih dahulu, wawancara dulu atau bagaimana seperti itu? Silakan kepada pemateri bisa langsung dijawab. Oke, aku izin jawab ya terkait pertanyaan dari Kak Idatul Fitri. Mungkin nanti dari teman-teman lain atau Bu Fatika atau Bu Ella atau Bu Desinta bisa ikut nimbrung ya, Bu. Terkait hal ini, gimana caranya gitu ya. Nah, bisa seperti yang disampaikan oleh Kak Brian tadi. Kekerasan itu kata kuncinya yaitu paksaan. Jadi semisal korban atau yang korban itu yang berpacaran itu bisa dikatakan korban atau tidak berkenan untuk melakukan hal tersebut itu bisa dikatakan bisa dikatakan sebagai korban. Jadi memastikan itu korban atau tidak itu memang sulit. Perlu pendekatan secara langsung terhadap si perempuan atau laki-laki atas adanya pacaran itu. Semisal kayak mengarah ke kekerasan seksual itu perlu ditanyakan. Bisa saja yang menurut kita itu kekerasan seksual, tapi menurut dia itu oh biasa saja kok orang dia pacarku atau gimana gitu. Jadi kalau dari sini lebih ke kayak kita sebagai teman memberitahukan kalau ini loh batasannya gitu. Semisal dia menghiraukan apa yang kita udah tegurkan, itu pilihan mereka. Kalau dari saya itu, mungkin dari Kak Brian ada jawaban tambahan. Ya, izin menambahkan ya, Bu Desinta dan Bu Fatika, saya menambahkan. Dari yang saya tangkap, ini kan kita melihat adanya celotehan-celotehan dari sebuah pasangan gitu ya. Nah, menurut saya kita bisa melihat dulu apabila eh, salah satu dari kedua belah pihak ini kita merasa dia sebagai korban atau adanya sebuah paksaan dari satu atau yang lain, dan kita merasa kok eh, korban ini merasa tidak nyaman atau merasa tidak enak gitu. Ya, kita tetap ingat kata bantu tadi ya, teman-teman.
kita bisa menegur, kita menegur pelaku apa yang terjadi. Kita boleh kok menanyakan apakah korban ini tidak nyaman dengan perbuatan pelaku atau tidak gitu. Apabila tidak, ya udah berarti memang ini bukan kekerasan seksual gitu. Jadi kita perlu tegur dulu pelaku. Apabila memang korban merasa tidak nyaman, kita alihkan perhatiannya pelaku dan ngajak orang lain untuk membantu seperti yang kata bantu tadi ya. Jadi kita boleh bertanya terlebih dahulu apa yang terjadi itu. Terus kita tanyakan apakah korban merasa tidak nyaman. Itu saran saya seperti itu. Jadi kita tegur dulu pelakunya. Oke, saya izin menambahkan sedikit ya terkait tadi itu statement saya terkait memastikan itu korban atau tidak itu memang sulit. Nah, jadi yang mungkin kita lakukan yaitu pengalihannya. Seperti kita kayak jalan-jalan nih di lingkungan kampus, terus ada teman kita yang rangkulan atau gandengan atau yang mengarah ke hal-hal fisik seperti ada sentuhan gitu, kita lebih baik kayak mengalihkan perhatian mereka. Jadi kita menanyakan kayak gedung FIS di mana sih? Terus kamu tahu nggak letak gedung Fakultas Teknik di mana sih gitu loh. Jadi mereka intinya itu teralihkan dengan adanya sentuhan-sentuhan tadi. Jadi tugas kita di kala itu, di detik itu bisa dengan cara mengalihkan perhatian gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Samia dan juga Brian atas jawabannya. Barangkali ada tambahan dari Ibu Fatika. Ya, menambahkan sedikit ya. Kalau yang masalah berpacaran itu, eh, kalau kita melihat tindakan berpacaran itu sudah nggak nyaman, jadi bukan berarti kita bisa mengkategorikannya itu sebagai kekerasan. Karena kekerasan ini kalau salah satu pihak sudah merasa nggak nyaman dengan pacaran ini. Kan pacaran itu biasanya kan dua-duanya nyaman ya. Nah, kalau sudah seperti itu, tapi dilihat orang itu nggak nyaman, itu berarti kategorinya bukan kekerasan seksual. Jadi, eh, kalau kita melihatnya sebagai kekerasan seksual dan menjurus ke kekerasan seksual, salah satunya terlihat nggak nyaman, terus kita alihkan perhatian biar tidak terjadi tindak kekerasan seksual, itu boleh. Tapi kalau dua-duanya nyaman, ya kita nggak punya hak apa-apa di ranah tersebut. Itu sih tambahan dari saya sedikit. Kemudian saya kembalikan ke apa langsung menjawab pertanyaan ya. Ya kembalikan ke MC dulu ya. Oke. Baik, baik. Terima kasih atas jawabannya dari para pemateri kita. Jadi begitu ya teman-teman, kita tidak bisa otomatis menjudge, apalagi dalam ranah pacaran yang sudah dijelaskan tadi untuk apakah itu kekerasan seksual atau tidak. Jadi kita lihat lagi konsennya, apakah dilakukan suka sama suka atau ada salah satu yang tidak suka. Sehingga penting bagi kita sebagai teman mungkin dari korban atau dari teman-teman kita yang pacaran gitu ya, misalnya kita dekati dan kita tanyai dia sebenarnya seperti itu nyaman atau tidak sih gitu. Kalau misalnya tidak nyaman, tidak suka, baru itu kita bisa bilang itu kekerasan seksual dan itu yang ada batas-batas tertentu yang perlu dijelaskan dan semoga menjawab ya teman-teman. Baik, selanjutnya eh, pertanyaan dari Kak Dev dari Tata Niaga. Kak Dava atau Kak Dev nih? Mohon maaf ya kalau saya salah dalam penyebutannya. Nah, dari Kak Dev bertanya, apakah mungkin seorang perempuan bisa menjadi pelaku dari kekerasan seksual? Silakan para pemateri bisa dijawab. Baik, terima kasih ya Kak Dev atas pertanyaannya. Apakah mungkin seseorang perempuan bisa menjadi pelaku kekerasan seksual? Itu sangat mungkin ya, karena setelah dipaparkan tadi oleh Kak Sania di Fakta atau Mitos bahwa dari 4.000 kasus yang ada di tahun 2024, 1.000 diantaranya itu korbannya laki-laki. Jadi kekerasan seksual ini tidak menutup gender ya. Jadi korbannya bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi apabila pelaku eh, berbuat kekerasan seksual seperti 4 jenisnya tadi dan korban merasa tidak nyaman, itu tetap
jadi sebuah kasus kekerasan seksual seperti itu. Kalau dari aku izin jawab juga terkait hal ini, itu sekarang lagi marak-maraknya di TikTok. Itu ada yang kayak, aduh rahimku basah, terus ada yang, wah ganteng banget gitu, yang mengarah ke hal-hal seksual. Nah, itu biasa dilakukan oleh para perempuan. Jadi tidak menutup kemungkinan hal itu dilakukan oleh perempuan. Ada juga yang itu kasusnya Dikta itu, teman-teman tahu nggak yang apa itu, musisi itu, yang Dikta itu juga mengalami kekerasan seksual, berubah bagian kemaluannya itu setelah turun dari panggung itu dibekang oleh perempuan. Jadi tidak menutup kemungkinan pelakunya itu juga perempuan. Jadi teman-teman baik itu laki-laki atau perempuan, kita harus saling menjaga gitu. Tidak menutup kemungkinan pelaku juga dari perempuan. Oke, baik. Terima kasih Kak Dimas dan juga Kak Sania. Semoga menjawab juga ya. Dan semakin mengingatkan kita kalau tidak peduli gender, tidak peduli pakaian, itu kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dengan bagaimanapun situasinya. Seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Andita yang bertanya, Eh, jika suatu kekerasan seksual dilakukan oleh oknum yang berkuasa seperti memiliki nama, pangkat, atau orang yang dihormati di Universitas Negeri Malang, apakah mungkin si pelaku menutup atau membungkam dari adanya kasus bukti saksi bahkan korban? Apakah ada jaminan untuk korban bisa mendapatkan keadilan dan dibantu oleh Satgas? Kepada pemateri, silakan. Mungkin dari aku dulu ya terkait hal ini. Mungkin dari Bu Fatika terlebih dahulu. Baik. Oh, ini yang jika kekerasan dilakukan oleh oknum yang berkuasa. Nah, apakah ada jaminan mendapatkan keadilan? Nah, ini yang dilakukan Satgas ketika ada kasus yang melibatkan penguasa atau orang yang dihormati di universitas, itu yang diutamakan tetap adalah kebutuhan korban. Sejauh mana keadilan yang diharapkan oleh korban itu dapat diusahakan. Jadi ketika sudah diperiksa oleh tim Satgas dan ketika sudah terbukti memang melakukan kekerasan, maka rekomendasi akan dituliskan oleh tim Satgas ke rektor. Nah, nanti rektor yang akan memutuskan hukuman apa bagi pelaku kekerasan ini yang sudah terbukti. Jadi, sebelum terbukti ini kan kita lakukan pemeriksaan dulu, nggak langsung keluar rekomendasi seperti itu. Nah, untuk jaminan mendapatkan keadilan lah, yang namanya keadilan ini, keadilan seperti apa itu tergantung kasusnya juga berbeda-beda ya. Jadi ada memang yang pernah diskors, jadi karena terbukti memang melakukan kekerasan, diskors selama setahun gitu bisa untuk eh, yang selain mahasiswa. Kemudian kalau mahasiswa ya nanti ada juga hukuman-hukuman yang beragam sesuai dari tingkat kekerasan itu tadi. Jadi Satgas berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi kebutuhan dari korban. Jadi ketika korbannya menuntut sebuah hukuman yang keras, saya sudah sangat trauma dengan ini, saya mau dihukum kayak gini gini gini. Itu nanti kita akan evaluasi sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan dan juga nanti rekomendasi akan dituliskan sesuai dengan hasil pemeriksaan seperti itu. Ada yang ditambahkan dari pemateri lain? Kalau dari aku sendiri lebih ke berpihak kepada korban. Jadi
apapun yang ada dikeluhkan oleh korban pasti kita terima terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan oleh Bu Fatika tadi. Jadi nanti dari Satgas itu terdapat kesimpulan yang kemudian diberikan rekomendasi oleh ke rektor. Bahkan kalau rektor tidak memberikan saksi, maka Itjen atau Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek yang akan menindaklanjuti. Gitu. Baik, barangkali ada tambahan juga dari Kak Brian. Iya, dari saya cukup dan setuju ya dari Bu Fatika dan Sania. Dan saya rasa udah cukup menjawab dari pertanyaan tersebut tadi. Terima kasih Bu Fatika, Kak Brian, dan juga Kak Sania mengenai jawabannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, tentunya laporan yang masuk itu akan kita tindak lanjuti sebagaimana prosedur dan mementingkan kebutuhan korban. Dan yang perlu di-highlight juga bahwasannya Satgas PPKS UM itu independen teman-teman. Jadi tidak terkait dengan seseorang atau unit tertentu di UM, sehingga keindependenan tersebut sangat membantu kita agar berjalan independen tanpa terpengaruh oleh orang yang berkuasa dan lain sebagainya. Tentunya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pemateri kita tadi, sanksinya itu tergantung pada bagaimana hasil pemeriksaannya, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan untuk bisa raise hand atau mungkin juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya teman-teman. Kami persilahkan. Baik, di chat juga sudah ada yang bertanya dari Kak Wahyu ya. Kak Wahyu, apabila kita kedapatan melihat seseorang pacaran di daerah UM dan melakukan tindakan yang tidak senonoh. Dan sekarang di Twitter masih ramai sekali. Wah, ini sepertinya pengikut Manifest UM juga ya. Kemudian tindakan apa yang harus dilakukan serta teguran apa yang bisa diberikan. Silakan kepada pemateri. Baik, mungkin saya sedikit menjawab ya. Untuk pertanyaannya kan tindakan apa yang harus kita lakukan serta teguran apa yang harus kita berikan apabila ada seorang pacaran di daerah UM melakukan tindakan senonoh gitu ya. Karena di peraturan UM sendiri ada kode etik mahasiswa ya. Jadi perilaku tindakan senonoh ini tidak disarankan dan tidak diperbolehkan ya. Jadi kita boleh menegur eh, kalau hal ini tuh tidak dibenarkan gitu, nggak apa-apa. Jadi kita harus menegurkan agar kejadian-kejadian seperti ini tuh tidak terulang di kampus kita gitu. Jadi kalaupun nantinya ada eh, apa teguran balik dari mereka, kita juga harus memberikan penjelasan yang benar, memberikan mereka edukasi kenapa ini tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi saya rasa teguran yang bukan teguran kasar ya, tapi teguran yang setidaknya membuat mereka jerah. Dan apabila kalian sendiri merasa tidak nyaman apabila tindakan itu dilakukan, itu juga sebuah kekerasan non fisik ya. Jadi membuat kita itu merasa tidak nyaman di lingkungan kampus dan bisa saja dilaporkan ke Satgas PPKS UM. Ya, aku izin menambahkan ya, terkait hal yang tidak senonoh yang dilakukan di lingkungan kampus. Nah, benar banget yang dikatakan oleh Kabrian, itu kita sebaiknya menegur dari oknum tersebut atau juga bisa melaporkan ke keamanan UM karena itu merupakan tindakan tidak senonoh dan juga itu belum tentu termasuk kekerasan seksual. Jadi karena adanya tindakan tidak senonoh bisa dilaporkan ke keamanan UM. Nah, di UM juga sedang proses untuk menambahkan CCTV. Jadi kalau kita lapor, kita harus memastikan di lingkungan tersebut ada CCTV. Jadi kita bisa menambahkan bukti dengan meminta untuk membuka hasil rekaman CCTV di area tersebut.
Gitu. Iya, intinya sih kalau ada pacaran yang menurut teman-teman ini sudah melampaui batas ya, jadi eh, memperlihatkan kemesraan di publik yang tidak seharusnya itu dilakukan di publik. Eh, Belum tentu itu merupakan kekerasan seksual karena dua pihak yang melakukannya itu sama-sama suka. Nah, itu batasan di sini ya. Jadi kalau dua-duanya suka, dua-duanya nyaman, itu belum masuk ke ranah kekerasan seksual, tapi sudah mengganggu bagi yang melihat. Nah, kalau bagi yang melihat ini terganggu, pertama kita coba dulu langsung tegur misalnya, pacaran kok di sini sih, gitu, kayak gitu-gitu, langsung langsung ditegur aja atau dibilangin aja. Nanti aku bilangin satpam loh kalau kamu pacaran-pacaran kayak gitu di sini nggak enak tahu dilihat orang kayak gitu-gitu. Nah, eh, itu yang bisa dilakukan ya pertama kali ya. Kemudian betul yang dikatakan Mbak Sania tadi bahwa kita akan melakukan penambahan CCTV di beberapa tempat. Memang itu adalah ketentuan dari Irjen yang kemarin sudah memonef Satgas. Jadi kita ini juga di Monef, jadi dimonitoring semua yang sudah Satgas lakukan dan yang belum itu disarankan juga bahwa kita juga harus menambah CCTV di beberapa lokasi yang kemudian diutamakan lokasi-lokasi yang tidak terang, pencahayaannya kurang di malam hari. Jadi kampus kita ini harus jadi tempat yang nyaman buat semua orang, nggak hanya orang yang pacaran saja kan kayak gitu ya. Gitu. Jadi biar sama-sama nyamannya ya kita ingetin dulu mungkin kalau CCTV-nya belum ada juga dan kalau ada CCTV-nya ini juga bisa nanti misalnya sebagai hukuman sosial CCTV-nya ini diputar di apa videotron misalnya. Jadi kelihatan semua satu UM kalau yang melakukan tidak senonoh ini tadi itu bisa bisa jadi nanti ada hukuman-hukuman seperti itu gitu. Jadi kalau ranahnya Satgas itu kalau ada yang melapor karena nggak nyaman nih kayak pacarku kok suka maksa-maksa aku nggak apa namanya aku nggak mau kok dipaksa-paksa terus dan nanti katanya aku nggak sayang lah gitu itu bisa bisa diadukan di Satgas. Tapi kalau dua-duanya sama seneng-senengnya melakukannya ya kita nggak bisa apa-apa di situ gitu. Jadi itu ya bedanya yang paling mendasar. Dan kemudian mengingatkan lagi ya modulnya tetap harus dikerjakan cepat ya. Jadi dalam mungkin akhir Maret ini sudah mengerjakan semua. Kalau misalnya 1-2 hari gitu cukup kok mengerjakannya. Jadi dari situ nanti kita bakalan dapat banyak ilmu-ilmu baru juga. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih kepada para pemateri atas jawabannya dan semoga menjawab juga menambah wawasan kita semua ya perihal kekerasan seksual ini. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Kak Sarah Melani yang bertanya, semisal ada kekerasan seksual yang terjadi di saat kita belum mengenal apa sih jenis-jenis dari kekerasan seksual itu. Eh, Misal karena masih anak-anak gitu ya, dan setelah kita dewasa, kita sadar dengan hal itu dan menimbulkan trauma pada korban. Kira-kira sebagai korban, langkah yang kita ambil baiknya memperbaiki psikologis atau melaporkan pelaku. Wah, menarik sekali ini pertanyaannya. Saya silakan kepada para pemateri. Baik, terima kasih Kak Sarah Melani terkait pertanyaannya. Eh, Langkah-langkah sebagai korban ya menurut saya, apabila mengganggu psikologis dari korban, mungkin di kampus kan ada Satgas PPKS ya, bisa melaporkan ke Satgas PPKS terlebih dahulu, dan apabila kakak korban memiliki psikologis atau kondisi mental yang tidak baik, jadi Satgas itu mempunyai psikolog gitu, jadi bisa ditangani oleh psikolog. Jadi kita tetap kepentingan korban itu apa aja dan kita semaksimal mungkin untuk membantu eh, perihal apa yang dibutuhkan oleh korban. Dan apabila bisa ditindaklanjuti hingga pelaporan pelaku, maka kita akan tindak lanjuti hingga melaporkan pelaku itu. Dari saya seperti itu.
Ya, aku izin menambahkan terkait hal ini juga itu, nah khususnya kita ya, nek adanya sosialisasi modul ini juga berpengaruh terhadap wawasan kita mengenai kekerasan seksual. Jadi nggak hanya Satgas PPKS aja yang bisa mensosialisasikan terkait kekerasan seksual. Jadi semua mahasiswa itu bisa. Nah, untungnya di Universitas Negeri Malang ini sudah ada Satgas PPKS dan juga sosialisasi modul. Jadi kita semua bisa jadi apa ya, agen untuk memperluaskan ilmu kita, wawasan kita terkait jenis-jenis kekerasan seksual. Maka dari itu, harapannya dengan adanya ini, kita bisa saling membantu. Dan juga terkait jawaban tadi, itu saya setuju dengan Kak Dimas. Mungkin ada tambahan dari Bu Fatika. Baik, ini untuk kekerasan seksual yang mungkin terjadi pada saat di masa lalu. Kemudian setelah kita sadar, oh baru tahu, oh ternyata itu kekerasan seksual dan pernah dialami dan tanpa sadar memberikan trauma ya. Nah, langkah-langkahnya itu sebenarnya gini. Jadi kalau Satgas itu yang ranahnya yang ditangani itu adalah warga UM, kemudian semua sivitas ya, tendik, mahasiswa, dosen, kemudian yang menjadi pelakunya UM kemudian korbannya masyarakat itu juga bisa ditangani Satgas. Nah, kalau yang sudah terjadi di masa lalu itu langkah-langkahnya mungkin yang pertama kita ajukan untuk ini dulu, konseling dulu ya. Jadi konseling memperbaiki psikologis, kemudian menggali penyebab trauma dan menyembuhkan trauma itu. Tapi kalau untuk melaporkan pelakunya itu ke Satgas sepertinya masih belum bisa. Jadi untuk menindak pelaku ini nanti Satgas bisa membantu nanti melapornya kemana sebaiknya. Kemudian biar pelakunya ditindak itu langkah-langkahnya seperti apa Satgas bisa mendampingi. Tapi kalau untuk melaporkan pelaku dan memberikan rekomendasi untuk menghukum pelaku yang sudah terjadi di masa lalu itu Satgas belum bisa. Kemudian yang diutamakan Satgas tadi yang sudah pernah saya bilang adalah kebutuhan korban. Jadi korban sampai merasa nyaman dan bisa melanjutkan studinya di UM. Itu adalah prioritas Satgas. Saya kira itu ya untuk yang jawaban untuk Mbak Sarah Meilani ini. Kemudian selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan Mbak Engsi. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada kepada para pemateri kita yang luar biasa dan juga pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Wah, ini ada pertanyaan dari Kak Zahwa yang secara tidak langsung juga sudah dijawab oleh Bu Fatika ya. Tadi dari Kak Zahwa bertanya, apabila jika terjadi kekerasan seksual korbannya adalah mahasiswa UM, akan tetapi pelaku dari bukan warga UM, apakah tetap bisa dibantu? Tentu saja bisa. Jadi kata kuncinya di sini mungkin teman-teman juga bisa mengecek di Permendikbud Ristek nomor 31 tahun 2021 ya. Nah, ya betul. Jadi yang seperti sudah dijelaskan nomor 30 tahun 2021. Mohon maaf teman-teman. Nah, jadi yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Fatika itu bisa. Ranahnya siapa? Warga kampus, masyarakat kampus, mahasiswa, kemudian semisal nih mahasiswa kita KKN atau magang, kemudian berinteraksi dengan orang luar dan mengalami kekerasan seksual. Itu juga bisa dilaporkan. Atau mungkin antar kampus, misalnya UM dengan kampus lain itu juga bisa. Intinya selama itu bersangkut pautan dengan sivitas akademik UM itu masih bisa dilaporkan. Semoga itu menjawab juga Kak Zawa dan pertanyaan dari Kak Zawa tadi menjadi penutup sesi tanya jawab kita pada sore hari ini. Luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari para pemateri. Saya silakan. Izin memberikan closing statement sesuai dengan titipan dari Huda Sinta selaku Ketua Satgas PPKS UM, yaitu untuk teman-teman Angkatan 2023 jangan lupa untuk mengisi modul ya, karena nanti di akhir apabila tidak mengisi maka akan di portal gitu. Jadi teman-teman sebaiknya segera, karena nggak lama kok, ngerjainnya nggak lama, tidak sampai 1 jam itu udah bisa selesai.
dan bisa nih sambil ngabuburit atau sambil nunggu buka atau lagi gabut bisa mengisi modul PPKS itu. Jadi teman-teman minta tolong banget sebagai wawasan kita juga untuk mengisi modul PPKS itu. Gitu. Terima kasih. Baik, closing statement dari saya sedikit saja. Harapannya ya, karena kegiatan ini implementasi untuk para maba angkatan 2023, harapannya itu maba lebih bisa memahami dan mengerti eh, suatu tindakan yang mengarah ke kekerasan seksual, karena kita banyak yang tidak tahu bercandaan-bercandaan seksual itu dinormalisasikan gitu. Jadi entah ini kekerasan seksual atau tidak. Jadi harapannya itu semuanya bisa membedakan antara kekerasan seksual dan tidak gitu. Dan harapannya juga dengan adanya pengetahuan-pengetahuan yang seperti ini itu dapat apa ya, mengurangi tingkat kasus kekerasan seksual di Universitas Negeri Malang. Seperti itu aja. Terima kasih. Baik, closing statement dari saya. Yang pertama, yang seperti disampaikan Mbak Sania tadi, jangan lupa mengerjakan modul. Diusahakan tanggal 31 Maret itu sudah selesai mengerjakan modulnya. Jadi, kalau setelah 31 Maret itu nanti kita akan memberlakukan portal-portal ya. Jadi, mungkin nanti nggak bisa ngelihat KHS kalau belum mengerjakan kayak gitu-gitu. Jadi diusahakan 31 Maret atau ya bolehlah lebih-lebih dikit gitu di April mungkin sebelum Lebaran itu sudah selesai mengerjakan. Jadi Lebaran udah nggak mikir modul lagi kan enak. Kemudian ya itu tadi ke semua yang dijelaskan pemateri-pemateri yang lain tadi semoga bisa menjadikan pengetahuan baru dan juga disebarluaskan ke teman-teman lainnya karena ini pesertanya ini kayaknya masih hitungan ratusan ya padahal kan angkatan 2023 ini kan banyak sekali. Nah, itu yang seratusan ini kalau bisa menyampaikan juga ke teman-temannya jadi semacam jarkom gitu. Jadi semua teman-temannya juga mengerjakan modul juga. Ini loh ada modul PPKS yang wajib dikerjakan angkatan 2023 sebelum di portal di si akadnya. Seperti itu. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Brian, Kak Sania, dan juga Bu Fatika atas pemaparan materinya yang luar biasa. Semoga materi pada sore hari ini dapat menambah wawasan kita semua, kesadaran kita semua, tidak hanya pengetahuan tentang apa saja kekerasan seksual, tetapi membuat kita juga lebih sadar untuk saling menjaga satu sama lain gitu ya. Dan saya ucapkan terima kasih uh, kepada teman-teman yang sudah sangat berantusias pada Zoom sore hari ini. Kami dari Satgas PPKS Universitas Negeri Malang mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan atau hal-hal yang tidak berkenan selama Zoom ini berlangsung. Dari saya tutup webinar pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada teman-teman, jangan lupa juga untuk melakukan presensi yang sudah dibagikan melalui room chat ya. Terima kasih.